Bab Masa Lalu. Novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Pov Kania. Bab 45. Ya nggak apa-apa, kan Kania aja nggak keberatan kok, balas Bang Reno santai. Aku menepuk jidat. Dia cuma sekretaris, balas Pak Bara kesal. Ya udah, kalau gitu kamu pindah ke meja abang aja yuk, ajak Bang Reno sambil tersenyum ke arahku. Berani kamu ninggalin saya? Tanya Pak Bara lagi padaku. Ya Tuhan, anugerahkan hamba jurus menghilang. Belum juga aku menjawab tawaran dari Bang Reno, tiba-tiba saja ada yang datang menyapa kami. Selamat malam Pak Bara, senang sekali rasanya bisa bertemu di sini malam ini, sapa seseorang yang sangat aku kenal. Untuk mengalihkan pandangan, akhirnya aku memilih untuk meminum jus yang disediakan di atas meja. Selamat malam Pak Elkan. Saya juga sangat senang sekali bisa ikut tender yang Anda adakan malam ini, balas Pak Bara sok ramah. Wajah dingin itu tidak henti-hentinya memancarkan senyum. Wah, ada Pak Reno juga. Selamat malam Pak Reno. Semoga suka ya sama jamuan makan malamnya. Ini salah satu menu terbaru di hotel kita. Sapanya lagi ramah. Selamat malam juga Pak Elkan. Saya senang sekali bisa bertemu kembali. Apalagi jika nanti tendernya bisa saya menangkan, jawab Bang Reno yang dibalas gelak tawa dari Pak Elkan. Tapi tidak dengan Pak Bara. Dia masih diam tidak menanggapi. Wajahnya yang tadinya cerah, sekarang berubah lagi menjadi dingin. Ya, semoga saja begitu, Pak. Saya tidak menyangka kalian sangat dekat seperti ini. Saya kira kalian akan sedikit menegang karena kalian rival untuk memperebutkan tender ini. Lanjut Pak Elkan lagi yang membuat suasana menjadi lebih tegang. Bang Reno terlihat tersenyum paksa. Sedangkan Pak Bara masih setia diam dan sepertinya dia sama sekali tidak untuk melanjutkan pembahasan ini. Kan ya, kamu kesini dari perusahaan Pak Reno atau Pak Bara? Tanya Pak Elkan padaku. Aku yang dari tadi hanya diam terpaksa melihat ke arahnya. Wajah itu masih sama, ramah dan selalu tersenyum. Saya sekretarisnya Pak Bara, jawabku singkat. Oh, ya udah kalau begitu saya permisi ya. Silahkan menikmati jamuan makan malam dari kami, karena setengah jam lagi acaranya akan dimulai, sambung Pak Elkan kemudian pamit. Pak Bara dan Bang Reno tersenyum sambil menjabat tangan Pak Elkan. Aku memegang dada yang terasa nyeri, rasanya berat sekali. Kenapa tiba-tiba dadaku terasa sangat sesak? Aku pikir setelah sekian lama aku baik-baik saja, nyatanya aku sangat payah. Pak Reno, sebaiknya Anda kembali ke meja Anda sendiri, karena kami mau makan dengan nyaman, ucap Pak Bara jengkel. Aku hanya diam, tidak lagi memikirkan kenapa sikap mereka menjadi kekanak-kanakan seperti ini. Makanan saya hampir habis Pak Bara, tanggung banget, jawab Bang Reno santai. Dia terus saja memakan makanannya, sedangkan Pak Bara semakin kesal melihatnya. Aku memilih untuk ke toilet karena sebentar lagi pasti acaranya akan dimulai. Permisi, saya izin ke toilet dulu, pamitku sambil berlalu pergi. Kamu sakit kan ya? Kamu pucat. Tidak aku pedulikan pertanyaan Bang Reno. Aku langsung pergi ke toilet bagian belakang ruangan. Aku berdiri mematung di depan kaca toilet. Dadaku kembali bergemuruh hebat. Dengan cepat tanganku memegang dada yang terasa nyeri. Kenapa denganku? Cukup. Aku segera menepis semua bayangan yang bergentayangan di kepala. Dengan cepat aku mencuci tangan. Aku harus kuat. Pak Bara berjalan cepat melewatiku. Dia bahkan meninggalkan aku yang tidak bisa berjalan menjajarkan langkah besarnya. Pak Bara pasti sangat kecewa dengan dirinya sendiri, karena kali ini kami kalah tender. Malah Bang Reno yang memenangkan tender itu. Pak, tunggu.
teriakku ketika dia sudah masuk ke dalam elevator. Sedangkan aku masih sangat jauh. Tanpa memperdulikan teriakanku, Pak Bara langsung menekan tombol untuk naik ke lantai atas. Aku hanya bisa mendesah panjang saat melihat pintu elevator sudah tertutup rapat. Aku berjalan pelan menuju elevator satunya. Mungkin Pak Bara merasa malu dan kecewa, karena tender ini salah satu harapan papanya. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan, karena cara Bang Reno memamparkan tentang tawarannya tadi memang sangat bagus. Saat pintu elevator terbuka, aku langsung masuk ke dalam. Aku ingin menyusul Pak Bara, khawatir jika dia berbuat nekat. Tunggu kan ya? Dek. Aku tahu suara itu. Makanya aku memilih membelakangi laki-laki yang memanggil namaku tadi. Pak Elkan masuk, dan hanya kami berdua yang berada di dalam. Kamu apa kabar? Tanya Pak Elkan sedikit canggung. Aku tahu itu karena saat ini dia sedang memutar-mutar kancing jas, kebiasaan. Baik, aku memberanikan diri menatap ke arahnya. Senyum itu masih sama. Kita bicara sebentar ya, ucapnya kemudian menekan tombol lantai paling atas. Aku melotot tidak percaya jika dia sangat nekat. Bicara saja di sini, Pak. Saya sibuk. Elakku kemudian kembali menekan tombol lantai menuju ke kamar. Meetingnya sudah selesai, tapi maaf, jika keputusan kami tidak bisa menerima tawaran dari perusahaan kalian, balas Pak Elkan sambil tersenyum samar. Tidak usah minta maaf, ini pekerjaan, balasku cepat. Pak Elkan kembali menekan tombol lantai atas saat pintu elevator terbuka di lantai kamarku. Dia memaksaku untuk tetap di dalam elevator. Aku butuh penjelasan kan ya? Bentaknya menarik tanganku paksa. Tidak ada yang harus dijelaskan, Elkan. Biarkan aku pergi, balasku berusaha melepaskan cekalan tangannya. Tentu saja aku kalah, tenaganya lebih kuat. Kamu tidak bisa buat aku begini. Aku tidak meminta kamu untuk menetap kembali. Aku hanya butuh penjelasan, tekannya lagi. Aku kalah. Pintu elevator kembali tertutup. Sekarang kami menuju ke lantai paling atas. Kania, kamu tahu, aku hampir saja gila karena kamu. Sekarang, kamu tidak bisa nggak kenal lagi. Tegasnya yang membuatku menelan ludah. Pak Elkan memegang kedua bahuku. Dia menatap dengan pandangan menusuk. Kita sudah selesai, Pak Elkan. Tolong lepaskan saya. Karena saat ini Pak Bara sedang membutuhkan saya, balasku berusaha santai. Memang saat ini aku sedang memikirkan Pak Bara, karena selama ini dia memang selalu menolak untuk menggantikan jabatan yang diberikan oleh Pak Sugiono, papanya. Hanya saja aku selalu membantu pekerjaannya, sehingga dia masih bertahan. Aku juga selalu meyakinkan dia, jika semua orang bisa, jika dia yakin. Dan aku tahu kalau Pak Bara selama ini sangat berusaha untuk selalu belajar. Jadi menurutku, dia sudah berusaha keras, dan tidak ada yang salah dalam kekalahan ini. Kamu mengkhawatirkan laki-laki yang menjadi atasan kamu itu? Tanya Pak Elkan masih menatapku nyalang. Iya, makanya minggir, tegasku kesal. Aku berusaha lepas dari cekakan tangannya, namun aku kembali kalah. Kamu suka dia? Tanya Pak Elkan lagi. Aku terdiam. Aku tidak mau menjawab. Pintu elevator terbuka. Dia langsung menarik tanganku untuk keluar dari sana. Terpaan angin langsung menyapu wajahku. Pak Elkan berjalan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Memang di sini sangat dingin. Karena anginnya sangat kencang. Dari sini aku juga langsung bisa melihat pemandangan yang sangat memanjakan mata. Hamparan laut dengan ombak yang sedikit tinggi langsung menjadi pemandangan. Aku terpana melihat keindahan alam yang sangat membantu otakku untuk rileks. Aku dengar kamu sudah bercerai, ucap Pak Elkan yang membuatku tersadar dari lamunan. Tapi aku masih memilih diam, karena rasanya itu tidak penting dibahas lagi. Jangan bahas bahasan yang tidak penting, Pak Elkan. Tolong langsung ke intinya. Karena di sini sangat tidak nyaman, ucapku berbohong.
Bukan tempat ini yang membuatku tidak nyaman, tapi dia. Pak Elkan membalikkan badannya dan berjalan menuju ke arahku. Aku berusaha mundur karena langkahnya semakin mendekat. Aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Kania Az-Zahra, kenapa kamu meninggalkan saya? Tanyanya yang membuat dadaku kembali merasa nyeri. Itu sudah berlalu dan tidak penting untuk saya jawab, balasku pelan sambil menunduk ke bawah. Tapi bagi saya itu penting, sangat penting. Tolong jawab. Dan buat saya untuk membenci kamu, teriaknya yang membuatku tergugu. Rasanya ingin sekali aku menjawab sambil berteriak, kalau aku terpaksa.